Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh atau BDR dalam rumah. Alhamdulillah kita sudah lanjut di materi bab 4, masih pembelajaran 4 tentang bela diri pencaksilat. Sekarang kita masuk ke teknik dasar berikutnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pukulan, tendangan. Sekarang kita melanjut ke tangkisan, elakan, dan hindaran. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan apakah yang dimaksud dengan teknik tangkisan. Mungkin teman-teman bisa buka di halaman 78 dan seterusnya biar lebih jelas detail tentang penjelasannya. Di sini Pak Iqbal akan meringkas teknik dasar tangkisan, elakan, dan hindaran. Jadi untuk tangkisan ada 4 teknik. Ada tangkisan dalam, kemudian tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Jadi dari 4 tangkisan ini lebih mengarah ke pembelaan. Sebenarnya sih semuanya juga pembelaan, cuma tangkisan ini untuk pembelaan pada saat kita diserang, entah praktek dengan fight pertandingan ataupun tentang bela diri di lapangan. Jadi lebih penting untuk kita mempelajari, mendalami tentang bela diri kali ini, karena ini masuk di cabang olahraga. Kalaupun tidak masuk pun kita tetap harus mengerti tentang bela diri pencaksilat, karena berasal dari Indonesia, makanya kita harus melestarikannya. Oke, kita mulai dari tangkisan dalam. Untuk tangkisan dalam, sebelumnya kita menjelaskan definisi pengertian tentang tangkisan. Tangkisan adalah merupakan pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Jadi tangkisan yang ada di Bible bilang pembelaan langsung dengan kontak serangan. Untuk pembelaan kalian pada saat kalian dipukul, ditendang di jalanan atau di pertandingan di ajang resmi. Kalau di ajang resmi mah nggak masalah. Jadi kalau ini kita mempelajari untuk pembelaan pada saat kita di luar dari resmi, intinya di luar dari cabang olahraga tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke elakan. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki berpindah tempat di tempat yang lain. Jadi elakan adalah pembelaan dari tempat yang posisi sebelah kanan kemudian pindah ke posisi sebelah kiri. Itu yang dimaksud elakan. Kemudian pembelaannya dilakukan bisa di posisi tangan ataupun posisi kaki. Itu elakan. Kemudian elakan ada pembelaan, yaitu pembelaan lain antara kita menghindar ataupun menangkis dan kita melawannya lagi. Contoh, kalian menangkis di pukulan, kemudian kita melawan dengan entah tendangan ataupun pukulan. Itu yang dimaksud elakan. Jadi bukan sekedar kita bukan sekedar kita membela atau menghindar. Jadi kita ada perlawanan lagi, perlawanan balik atau serangan balik. Selain kita menghindar, kemudian kita melawan dengan pukulan ataupun tendangan, ataupun kuncian segala dan hal-hal yang lain. Itu yang dimaksud dengan pengertian elakan. Kemudian hindaran hampir mirip sama tangkisan. Untuk definisi pengertian dari hindaran adalah usaha pembelaan dengan memindahkan bagian tubuh menjadi sasaran serangan. Bentuk-bentuk hindaran terdapat ada 4 teknik, ada 4 contoh mengenai hindaran. Jadi hindaran adalah usaha pembelaan memindahkan tubuh musuh dari sasaran serangan. Jadi contoh kalau kita latihan secara resmi nih di bela diri, orang teman kita atau lawan kita memukul tubuh kita, nah kita menghindarkan kemudian memindahkan tubuh lawan tersebut, entah dipindahkan ke samping ataupun di kanan. Itu namanya hindaran. Jadi kita memindahkan serangan dari lawan tersebut atau teman kalian pada saat sparring. Itu yang dimaksud dengan hindaran. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang materi kali ini,
ini ada sedikit materi bonus atau materi penutup, itu pola langkah dalam pencaksilat. Jadi untuk pola langkah yang Pak Iqbal dapat dari materinya yang Pak Iqbal rangkum secara sederhananya, pola langkah adalah gerakan yang dilakukan untuk melakukan strategi pola penyerangan. Jadi pola langkah yaitu strategi kalian pada saat kalian melakukan penyerangan di sparring atau pertandingan. Entah kalian pada saat kalian lihat di pertandingan resmi kayak pertandingan PON ataupun pertandingan SEA Games antar negara ASEAN, kan kalian lihat nih pertandingan bela diri pencaksilat, kan itu ada gerakan langkah lawannya bisa maju mundur ataupun ke samping dan kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi dalam langkah penyerangan. Itu namanya pola langkah dalam pencaksilat. Di sini ada pola langkahnya ada 6 macam pola langkah. Ada pola langkah lurus. Biasanya kalau pola langkah lurus dipelajari, dilakukan di tingkatan, seringnya dipraktekkan di tingkatan anak-anak pelajar entah SMP ataupun SMA. Nah, kemudian untuk tingkat atlet sering dilakukan dengan pola langkah seringnya segitiga atau huruf U. Biasanya maju kayak gini, mundur, kemudian belakang, kemudian ke samping. Nah, itu sering dilakukan oleh atlet pada saat pertandingan di event-event internasional. Jadi di sini materi bonusnya itu pola langkah, itu strategi untuk mengatur penyerangan pada saat pertandingan resmi ataupun non resmi, yaitu sparring antar klub. Jadi bukan masuk di sini pola langkah yaitu jalan-jalan biasa. Nah, itu strategi penyerangan kalian. Jadi bukan sekedar silat hanya pukulan, tendangan, tangisan, elakan ataupun hindaran. Jadi ada strategi penyerangannya, pola langkahnya. Samanya dengan bela diri yang lain, entah taekwondo, karate, kungfu, wushu ataupun yang lain, itu pun ada gerakan kakinya, gerakan strategi langkahnya. Entah langkahnya cuma mundur doang ada, kemudian langkahnya membentuk segitiga ataupun yang lain. Untuk lebih lanjutnya kita akan mempraktekkan. Sebelumnya kita berdoa dulu agar aktivitas di pagi hari ini hingga menjelang sore dimudahkan, kemudian dilancarkan oleh Allah. Dan selesai berdoa kita akan melakukan pemanasan. Kemudian selanjutnya kita melakukan praktek inti, yaitu mempraktekkan gerakan teknik dasar silat tersebut. Jangan lupa teman-teman, setelah melihat video ini tutorialnya bisa dipraktekkan di rumah, bisa meminta bantuan dari orang tua kalian, ayah atau bunda kalian, bahkan seandainya kalian punya kakak bisa dibantu oleh kakak kalian ataupun adik kalian. Tapi kalau ada kalian masih usianya dini di bawah 10 tahun, jangan dipraktekkan, yang dilakukan karena sangat mengambil resiko, sangat berbahaya. Karena di sini ada posisi elakan kan bisa, yang tadi Pak Iqbal jelaskan, bisa menghindar kemudian kita menyerang balik. Jadi direferensikan jadi Pak Iqbal rekomendasinya jangan pakai adik kalian yang umurnya di bawah 10 tahun. Kalau bisa saudara kalian lah di atas 10 tahun. Karena dia tahu dan bisa mensiasati hal-hal buruk yang akan terjadi. Karena ini bukan sekedar latihan biasa, biar kalian lebih mendalami tentang bela diri silat. Oke, kita berdoa dulu biar waktunya nggak terlalu lama durasinya. Bisa baca doa surat Al-Fatihah ataupun doa Robito sebelum baca. Ada berdoa. Doa selesai, kita lanjut ke pemanasan. Pas benar. Bisa dimulai dengan hitungan 8. Hitungan 1 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian seandainya pengen agak kreatif sedikit, hitungannya bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda atau bahasa Asia. Ininya lebih kreatif lah, biar kalian nggak bosen di rumah. Iseng-iseng lah saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke. Nah, sekarang maaf nih, agak-agak lama nih. Jadi Pak Iqbal akan menggunakan 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ntar kalau bahasa daerah, bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa mungkin di minggu depan, biar kalian
sambil belajar olahraga nih, jadi tahu bahasa-bahasa lain, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau salah dikoreksi bahasa Inggrisnya ya, karena Iqbal juga nggak mahir tentang bahasa Inggris. Silahkan bisa dikoreksi di kolom komentar di YouTube Iqbal ataupun di WA, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bahasa Arab. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. Wahid, isnin, salasa, arba, hamsah, sita, sabah, samania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sit'a, sab'a, samaniyah. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sit'a, sab'a, samaniyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi biar kakinya lemas. Jadi kita mempraktekkan tangkisan atau segala macam tidak kaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, next kita langsung mempraktekannya. Oke, kita lanjutkan praktekan tangkisan dalam. Nah, di sini Pak Iqbal akan dibantu oleh mantan atlet pencaksilat abal-abal untuk mempraktekkan tangkisan, elakan dan hindaran biar lebih jelas lagi. Jadi tangkisan gimana sih? Kalau Pak Iqbal praktekkan sendiri mungkin kurang efektif, hasilnya kurang bagus. Jadi lebih sempurna praktiknya bisa dilakukan dengan 2 orang. Makanya Pak Iqbal di awal bilang bisa dibantu orang tua kalian ataupun kakak kalian. Kemudian dilarang seandainya partner kalian untuk mempraktekannya umurnya di bawah 10 tahun. Pak Iqbal tidak mengizinkan, tidak merekomendasikan. Oke. Jadi warning. Di bawah 10 tahun itu warning. Jadi nggak diizinkan. Nah, pertama kita akan melakukan tangkisan dalam. Jadi untuk tangkisan dalam bisa kita lakukan nah sini Pak Iqbal akan mencontohkan pukulan kemudian ditangkis dengan tepisan atau tangkisan dalam. Kalian bisa dicontohkan di rumah, bisa mempraktekkan dengan pukulan, kemudian kalian sebagai pembelaan bisa tangkis, bisa menangkis, ataupun teman kalian mencontohkan mendang, kalian bisa menangkis atau menepis. Oke. Nah, di sini kita akan mempraktekkan tangkisan pertama, tangkisan dalam. Nah, contohnya untuk tangkisan dalam menggunakan kuda-kuda pasang, yaitu kuda-kuda tengah. Sebenarnya sih kuda-kudanya bebas, yang penting sikap pasang kalian siap. Nah, sini akan mencontohkan tangkisan dalam. Nah, Pak Iqbal pukulannya menggunakan pukulan lurus. Oke, bukan pukulan lurus di depan. Nah, kita mulai pertama. Nah, contoh nih. Atur
Nah, jadi tangkisan dalam itu menangkis dengan posisi kalian itu tubuhnya ke belakang. Tadi yang kayak tadi, kita ulang lagi. Jangan pukulan lurus. Coba ya, sambil melompat. Tangkisan. Kemudian yang kedua, tangkisan luar. Tangkisan luar seperti ini. Jadi salah satu tangan kalian menjaga di bagian tubuh kalian, yaitu bagian jantung, bagian dada. Kemudian salah satu tangan kanan kalian menarik ke belakang. Oke. Nah, di sini pakai pukulan lagi, contohnya pukulan. Nah, sekarang pukulan kayak pertama, pukulan lurus. Begini. Nah, jadi mengarah ke bagian depan kalian. Oke, kita ulang lagi. Ini bukan settingan, ini benar-benar real. Jadi kalian bisa dicontohkan. Kemudian sekali lagi, partner kalian di bawah umur 10 tahun itu PayPal tidak mengizinkan. Warning, minimal usianya di atas 10 tahun. Oke, kita ulang lagi. Masih pukulan lurus, bisa juga kita praktek dengan pukulan Bandung nih. Pukulan arah dari bawah ke atas. Nah, jadi tangkisannya tarik ke belakang. Kemudian yang kedua, tangkisan atas. Tangan kiri kalian atau tangan lebih efektifnya pakai tangan kiri untuk menjaga area tubuh kalian. Nah, sebagai protek lah, pelindung lah. Kemudian tangan kanannya untuk menangkis ke atas. Seandainya kalian kekuatannya lebih ke tangan kiri, cenderung tangan kiri, nggak masalah. Yang penting salah satu tangan kalian menjaga tubuh kalian biar lebih protek, biar lebih aman lagi. Makanya untuk di contoh buku paketnya, salah satu tangannya menjaga di area tubuh bagian depan, entah bagian perut, bagian dada, ataupun bagian kemaluan. Karena kalau pukulan atau tendangan kan bisa dilakukan dengan dua gerakan. Entah lawan kalian memukul, kemudian memikul, makanya satu tangan kalian protek ke bagian salah satu tubuh kalian. Kita ulang lagi, tangkisan atas kita menggunakan pukulan lurus aja biar gampang contohnya. Kita ulang lagi ya, kita menggunakan pukulan lurus. Jadi kalian bisa dilakukan menggunakan bebas pukulannya, bisa pukulan yang lain nggak masalah. Intinya kita yang penting tangkisannya. Oke. Kita tangkisan kayak tadi lurus, 1, 2, 3. Nah, jadi tangkisnya ke atas. Ulang lagi, 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, tangkisan bawah. Mas kudanya berberat tengah, tangan badannya agak miring kayak gini. Nah, di sini PayPal sebagai penyerang di sparring nih. Nah, ini sebagai pembelanya, penangkisnya. Pakai tangkisan bawah. Kalau tangkisan bawah berarti pukulan atas, berarti pukulan lurus. Mengarahnya targetnya ke dada, oke. Masih pukulan lurus aja biar gampang. Nah, ini mungkin belum siap, jadi sasarannya masih kena. Kita ulang lagi biar hasilnya bagus. 1, 2. Oke, jadi tangkisannya ke bawah. Kemudian kita lanjut ke elakan. Yang tadi Pak Iqbal sebutkan, elakan adalah bukan sekedar tangkisan atau hindaran, jadi ada perlawanan elakan bawah. Nah, di sini bisa menggunakan contoh tendangan, kemudian si pembelaan tersebut lawan orang satunya lagi bisa melawan dengan serangan atau serangan balik, entah memukul atau menendang. Nah, di sini dia akan membela dengan elakan bawah. Nah, sini posisi penyerang atau Pak Iqbal akan melakukan tendangan. Ini menggunakan tendangan yang lurus di depan. Jadi aba-aba pasangnya sikap lurus. Nah, jadi bisa menjatuhkan. Kita ulang lagi biar videonya lebih pas lagi. Nah, ini langsung jatuhkan. Kita ulang lagi. Kita lanjut elakan atas. Jadi untuk elakan atas itu sama. Kalian bisa melawan, bisa menghindar, kemudian kalian lawan lagi. Jadi bebas. 1, masih mencocokkan dengan tendangan lurus ke depan. Ini gerakannya lebih cepat lagi. Di sini bukan settingan tuh. Tuh, 2.
Oke, jadi bisa dibanting ke bawah. Kemudian kita contoh elakan samping. Di sini Bible masih menggunakan sikap tendangan, pukulan pun sama. Coba kita menggunakan pukulan bisa kali ya. Pukulan lurus. Nah, kemudian bisa melawan lagi nih. Nah, bisa mukul atau tarik ke belakang. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, dorong ke belakang. Lanjut. Elakan belakang. Berarti menggunakan tendangan. Tendangan gajul depan. Jadi bisa mengelak, cuma menghindar ke belakang. Bisa kalian bisa apa yang melawan dengan kaki lawannya ditendang ataupun tangannya ditarik. Kemudian yang terakhir, elakan belakang sambil berputar badan. Posisi menghindar kemudian tarik ke belakang. Kalian bisa menyerang balik juga, pukulan dari depan ataupun tendangan mengarah ke punggung teman kalian ataupun lawan kalian. Oke, kita lanjut. Ini menggunakan tendangan sapi. Masih lalu. Baik, mencontohkan dengan tendangan sapi. Nah, di sini pembelaannya mengelak dengan berputar ke samping. Jadi bisa mengelak dan memukul ke depan. Kemudian hindaran hadap dari pukulannya. Kita di sini lebih ranahnya lebih serius lagi. Jadi sparringnya tentang pukulan dan tendangan. Jadi jarak lawannya lebih dekat lagi. Bukan yang tadi kan jarak 2 meter. Nah, sekarang lebih jarak setengah meter lah. Lebih head to headnya jaraknya lebih dekat. Tidak jauh lagi. Ini masuknya ke fight sih. Sparringnya lebih ke gulatnya. Oke, lanjut. Ada. Pertama itu hindaran hadap, itu hindaran 1 lawan 1, posisinya mata kalian melihat ke depan. Kita ulang sekali lagi. Yang kedua, hindaran sisi. Baik, Bella akan mencontohkan tendangan. Nah, di sini kalian atau temannya mengelak atau menghindar. Mengarahnya tendangannya ini tendangan samping atau tendangan huruf T, mengarahnya ke bahu tangan sebelah kanan. Oke. Lebih gampang lah. Kemudian hindaran angkat kaki. Untuk hindaran angkat kaki, mungkin di sini bisa dicontohkan dengan tendangan kaki depan. Oke. Posisinya mengarah ke siku lawan kalian, entah siku kaki kanan ataupun siku kaki kiri. Kayak gitu. Kakinya tinggal diangkat. Kemudian hindaran kaki silang. Oke, kita mulai. Siap. Jadi setelah serangan, dia kontak badannya langsung secara sigap dia berposisi pindah ke belakang dengan 1 langkah. Kita ulang lagi dengan tendangan dari depan. Kemudian yang terakhir yaitu bonus pola langkah pencak silat. Ini akan mencontohkan pola langkah yang pertama, pola langkah lurus. Dalam bela diri pencak silat ada strategi penyerangannya, yaitu dengan kombinasi gerakan kaki atau gerakan langkah. Pertama gerakan lurus. Nah, ini contoh gerakan lurus. Sebenarnya kaidah pencak silat itu ada apa ya, seni untuk memperindahnya, yaitu pola langkahnya. Kemudian yang kedua, langkah siap. Nah, ini tangannya sambil menjaga ke depan. Kayak gini nih. Kalau pencak silat kaidahnya dan seninya
tangannya pasti posisinya masih bergerak, entah kayak gini ataupun kayak gini atau kayak gini. Nah, kalau di dulu Pak Iqbal itu ikut bela diri karate pun sama, ada apa ya, strategi pola langkah penyerangannya kayak gitu. Cuma untuk bela diri karate sendiri tangannya digenggam, kalau siap kan telapak tangannya dibuka. Nah, karate itu digenggam, beda gini. Kemudian pola langkah zigzag pun sama gini. Itu biar apa ya, lebih mudah kaidahnya. Kemudian pola langkah membentuk huruf U. Nah, jadi contohnya gini, oke? Selanjutnya pola langkah segitiga, membentuk segitiga, oke? Bangun ruang 1, 2, 3. Jadi seperti biasa, untuk silat tangannya tetap kaidahnya di depan sebagai pelengkap atau seni. Pola langkah segi 4 persegi. Jadi ada pola langkah strategi penyerangan dengan bentuk langkah persegi kotak. Di sini kan di pertandingan di SEA Games sering ada tuh atlet cuma jalan mundur doang membentuk kayak persegi, kemudian dia serang balik. Nah, yang terakhir pola langkah membentuk huruf S. Oke, yang terakhir bisa dipraktekkan buat penutup, buat close opening. 1, 2, 3. Nah, ini membentuk huruf S. Dari belakang, depan, samping, depan lagi, kemudian samping kanan. Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami, bisa dipraktekkan di rumah. Jangan lupa tugas kalian seperti biasa mengirimkan tugas video dengan format foto atau dokumentasi. Kalaupun kalian mau dibikin video, silakan. Minimal durasinya 1 menit, untuk maksimal durasi tutorial videonya 2 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 2 menit ataupun kurang dari 30 detik. Di atas 30 detik nggak apa-apa, yang penting minimal 1 menit, oke? Jangan lupa jaga kesehatan. Bisa kalian melakukan gerakan olahraga ringan, entah jalan kaki ataupun lari jarak jauh, jogging, ataupun gerakan split dan gerakan yang lain, agar bisa menambah imunitas tubuh kalian dan tubuh kalian semakin terjaga pola kesehatannya dan terhindar dari paparan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.